Bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Fa naqulu alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan dan Allah curahkan kepada kita semua. Semoga titipan nikmat Allah ini bisa terus kita manfaatkan dan kita gunakan untuk hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, contoh terbaik kita, kekasih kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad, yang insyaallah kita semua termasuk di dalamnya dan berharap kelak kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah yang merujuk kepada kitab utama Fiqhus Sirah An-Nabawiyah li Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar wa sa'allahu dharihahu wa nafa'anna Allahu bi'ulumihi fid darain. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita masuk ke dalam pembahasan pasca pendelegasian beberapa utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pembesar-pembesar dan kepada beberapa raja-raja. Sebagian ada yang menerima delegasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendakwahkan untuk masuk dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian ada yang belum merespon. Sebagian ada yang menolak mentah-mentah seperti Raja Persia ya, yang merobek-robek surat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah satu utusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Al-Harith bin Umair Al-Azadi, yang diutus ke Basra untuk mendakwahkan risalah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pembesar setempat. Tapi apa yang terjadi? Al-Harith dibunuh ya, sama penguasa Basra. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merespon pembunuhan utusan dan delegasinya ini. Waqad kanat fi syahri Jumadil Ula sanata 8 minal hijrah, di bulan Jumadil Ula tahun ke-8 setelah hijrah ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus pasukan ke sebuah tempat namanya Mu'tah. Apa namanya? Mu'tah. Sebuah tempat di perbatasan Syam, Syria, daerah utara. Wahia allati tusamma al-yawma al-Kirk. Kalau sekarang namanya bukan Mu'tah lagi, tapi namanya Al-Kirk. Ya.
perbatasan Syam. Penyebabnya seperti apa yang disebutkan tadi di awal, wasababuha ma dzakarnahu min maqtalil Haris bin Umair al-Azdi. Sebabnya karena terbunuhnya Al-Haris bin Umair, delegasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada penguasa Basra. Dan tidak ada utusan Nabi yang terbunuh ya kecuali Al-Haris ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi Basra. Lil khuruj ila Syam, berangkat ke utara, ke Syam. Maka terkumpullah kurang lebih 3.000 pasukan kaum muslimin. Masya Allah, termasuk banyak ya Pak, 3.000 kaum muslimin, banyak ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu tidak ikut serta, hanya mengutus saja. Perang yang tidak dihadiri Nabi biasanya perang-perang kecil. Maka perang yang tidak dihadiri Nabi sering disebut sariyah, pasukan kecil. Ya. Sementara perang yang diikuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berada di dalamnya, namanya ghazwah. Ya, ghazwah, jamaknya ghazawat. Nah ini karena tidak diikuti Nabi maka namanya adalah sariyah. Tapi ulama sirah mengkategorikan walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ikut dalam peperangan itu, tapi jumlah pasukannya cukup besar. Jadi tetaplah disebut sebagai ghazwah. Perang yang dihadiri oleh pasukan besar itu namanya ghazwah. Ya. Nah, jadi disebut juga sebagai ghazwah walaupun Nabi tidak hadir. Gitu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat utus pasukan ini, Nabi bilang, Amirun Nas Zaid bin Harithah, fa in qutil fa Ja'far bin Abi Talib, fa in qutila fa Abdullah ibn Rawahah, fa in qutila fa yartaddul muslimuna minhum rajulan fa yaj'aluhu alaihim. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih amanah. Yang mimpin pasukan kata Nabi Zaid bin Harithah. Pernah dengar nama ini? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dulu pernah diangkat anak sama Nabi. Tapi lantas kemudian nanti ada ayat yang turun, tidak boleh Nabi untuk mengangkat anak. Padahal saat itu orang-orang sudah mengenal Zaid ibnu Muhammad, Zaid anaknya Muhammad. Tapi karena ada ayat yang turun berkenaan dengan pelarangan mengangkat anak, menyematkan bin kepada yang bukan anaknya, maka berubahlah saat itu kembali nama Zaid disematkan kepada ayah kandungnya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Ini anak pernah jadi anak angkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi yang mimpin pasukan Zaid ya. Kalau nanti Zaid kenapa-napa, yang menggantikannya Ja'far bin Abi Talib, kata Nabi. Ya. Kalau Ja'far kenapa-napa, yang menggantikannya Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Kalau Abdullah bin Rawahah kenapa-napa, carilah pemimpin di antara kalian saat itu. Ini pesannya Nabi. Ya. Ini orang-orang unggulan semua untuk memerangi Basra yang punya basis kekuatan besar. Zaid bin Harithah, wah luar biasa. Spartan kalau sudah ada di medan perang. Ja'far bin Abi Talib, siapa Ja'far bin Abi Talib ini? Nama-namanya mirip sama sahabat Nabi Ali bin Abi Talib. Siapanya? Kakaknya kah? Adiknya kah? Ja'far bin Abi Talib, pernah dengar enggak nama ini? Ya. Ja'far bin Abi Talib itu kakaknya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Riwayat sebagian menyatakan perbedaannya 10 tahun dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ya, memang nggak banyak kisahnya, ya. Tapi kita ketahui andilnya kepada agama ini besar sekali. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan ceritakan khusus tentang sosok Ja'far bin Abi Talib ini.
Ya, luar biasa kisahnya. Ya. Kalau Ja'far kenapa-napa digantikan Abdullah bin Rawahah. Nah, ini pesan Nabi SAW. Kalau kenapa-napa lagi, silakan kalian pilih salah satu di antara kalian menjadi pemimpin. Ya. Nah, sesampainya kalian di sana, wa awsahum sallallahu alaihi wasallam al ayyad'u man hunak ilal Islam. Yang pertama kali dilakukan, dakwahkan Islam dulu di sana. Sampai di Mu'tah nih. Ajak kepada agama Allah. Fa in ajabu. Ya. Kalau mereka jawab, terima. Wa illa, kalau enggak, maka pasti mereka memerangi kalian. Pada saat itulah banyak-banyak kalian bersandar kepada Allah dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan Nabi. Jadi sampai di Mu'tah, dakwah dulu. Mereka terima, alhamdulillah. Nggak terima, akan terjadi perang. Kalau sudah terjadi perang, maka bersandarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan memintalah pertolongan darinya. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala Ibnu Ishaq, dalam riwayat Ibnu Ishaq, ya, ini ahli tarikh, ya. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas pasukan, Nabi bahkan mengantarkan ke ujung kota Madinah bersama para sahabat-sahabat Nabi. Ini sebuah ihtiram, sebuah penghormatan kepada pasukan yang dikirim ke Mu'tah ini. Nabi antar sampai ujung kota Madinah. Para sahabat Nabi beberapa juga mengikuti Nabi, nganter sampai gerbang kota Madinah. Ya. Wa fitilka al-asna baka Abdullah bin Rawahah. Ada satu kejadian saat diantar ke gerbang kota Madinah nih, Abdullah bin Rawahah nangis. Dan nangisnya cukup sesengukan. Abdullah bin Rawahah. Ya. Maka orang-orang bertanya kepada Abdullah, "Ma yubkika ya Abdullah?" Abdullah, kenapa kau nangis ya Abdullah? Abdullah mengatakan, "Amma wallahi ma bihubbud dunya wala sababa bikum." Saya nangis ini bukan karena saya takut akan perang ini, bukan saya ini terlalu cinta sama dunia. Saya juga nggak nangis karena saya harus berpisah dengan kalian. Tapi kok ya rasa-rasanya saat ini saya ingat neraka. Yang diingat itu adalah neraka. Mau perang ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ayatan min kitabillahi ta'ala yazkuru fiha an-nar. Saya ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan ayat Allah yang turun kepadanya terkait dengan neraka. Ya. Bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Enggak ada seorang pun di antara kamu, di antara kalian, kecuali akan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Allah, bagi Rabbmu adalah satu kemestian yang sudah ditetapkan. Ya. Abdullah bin Rawahah keingat ayat itu. Kata beliau, kalaulah amal saya tidak cukup, kemudian saya diletakkan di nerakanya Allah, apa jadinya saya nanti? Padahal beliau lagi mau jihad fisabilillah. Ini bentuk rasa khauf, bentuk rasa kekhawatiran dalam diri seorang hamba. Dan ini bagus, Pak. Yang selama ini hilang dari kita kan rasa khauf itu. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut akan konsekuensi kalau kita banyak bermaksiat dan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ada di zaman di mana orang ngerasa biasa-biasa saja dengan maksiatnya. Kita berada di zaman yang bahkan sebagian orang bangga dengan maksiat yang dia lakukan. Kita bisa lihat di media sosial saat ini. Orang maksiat direkam, terus dia banggakan untuk disebarkan supaya yang lain bisa ngelihat keburukannya dia. Kemana rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara Abdullah bin Rawahah jelas-jelas mau jihad fisabilillah. Dipilih sebagai seorang panglima perang
yang Nabi nggak akan pernah salah untuk mengutus siapa yang dianggap dipercayai oleh Nabi SAW. Tapi masih ingat neraka itu. Neraka yang satu saat seseorang akan mendatangi, yang nggak tahu kalau saya yang datang setelah itu saya akan dikembalikan lagi ke neraka, nggak dikeluarkan atau seperti apa. Begitu kata Abdullah bin Rawahah. La haula wala quwata illa billah. Makanya beliau nangis itu. Falastu adri kaifa li bisadri ba'dal wurud. Aku nggak tahu bagaimana keadaanku setelah kalau saya nanti mendatangi neraka itu. Nangis beliau. Ya. Wa nadahumul muslimun wa hum yasirun. Saat kemudian orang-orang Madinah nganterin ke gerbang kota Madinah itu, ya, mereka semua didoakan sama ahlu Madinah. Sahabakumullah, semoga Allah menyertai kalian. Wa dafa'a ankum, semoga Allah melindungi kalian semua. Ini kata orang-orang Madinah dalam doanya. Wa raddakum ilaina salihin, semoga Allah mengembalikan kalian kepada kami dalam keadaan saleh, baik-baik saja. Ya. Faqala Abdullah ibn Rawahah, lagi-lagi Abdullah bin Rawahah berkata, lakinnani as'alur rahmana maghfirah. Kalian meminta itu kepada kami, padahal aku minta sama Allah cuma satu saja. Aku mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diharapkan sama Abdullah bin Rawahah. Ya. Aku mengharapkan tebasan pedang, darbatan zata qar'in takdzifuz zabada. Tebasan pedang yang mengakhiri kehidupan. Saya berharap wafat dalam keadaan syahid. Ini cita-cita para sahabat Nabi SAW. Wafat sebagai seorang syahid itu wafat yang mulia, dengan berbagai keutamaan di dalamnya. Orang yang jihad fisabilillah kemudian wafat sebagai seorang syahid, kelak akan masuk dalam surganya Allah tanpa hisab. Para sahabat Nabi itu, Pak, khawatir semua akan hisab yang nanti akan diberlakukan kepada mereka. Semua khawatir. Bapak tahu seorang Abu Bakar As-Siddiq itu sebelum wafat punya 3 yang beliau taruh di rumah. Yang pertama, beliau punya asisten rumah tangga. Saat sakaratul maut sempet-sempetnya ngomong sama Aisyah, Aisyah, tolong kembalikan asisten rumah tangga kita nih kepada Baitul Mal, biar saya tidak dihisap nanti. Aisyah, saya ini punya kuda yang dititipkan dari Baitul Mal, keledai bahkan, tolong kembalikan ke Baitul Mal. Terus beliau bilang, oh iya, kita juga masih punya 1 panci ceret yang itu sebenarnya fasilitas negara, tolong kembalikan ke Baitul Mal supaya tidak banyak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara sekarang kita berada di zaman orang menumpuk-numpuk semua hartanya. Yang repot lagi, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadha aminal halal aminal haram. Datang satu zaman nanti, kata Nabi, di mana orang nggak peduli lagi dari mana harta itu dia dapatkan, dari yang halal apa yang haram. La haula wala quwata illa billah. Jadi orang udah nggak takut lagi sama hisabnya itu. Jadi kata beliau, jalan pintas untuk mendapatkan surga Allah tanpa hisab adalah dengan jihad fisabilillah dan wafat sebagai seorang syahid. Au ta'natan biyada kharran mujhizatan biharbatin tanfidul ahsa'a wal kabida. Atau saya nanti kena lemparan tombak sajalah yang menembus jantung saya. Saya berharapnya itu, kata Abdullah bin Rawahah. Ya. Jadi dia nggak berharap bisa kembali lagi dalam keadaan salihin. Salihin itu baik-baik saja, enggak. Beliau maunya syahid saja gitu. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya. Walamma fasalu minal Madinah sami'al adu bimasirihim. Ternyata kedatangan pasukan Mu'tah ini terdeteksi sama Romawi. Basra yang lagi diincar sama kaum muslimin karena ngebunuh utusannya itu di bawah kendali Romawi. Romawi punya mata-mata dapat informasi bahwa kaum muslimin sedang mengarah ke sana untuk memerangi Basra yang di bawah kendali Romawi sekali lagi. Fajama'u lahum, maka dikumpulkan
pasukan jamaah Heraklius, raja Romawi, mengumpulkan aksar min mi'ati alf maqatil minar Rum. Dipersiapkan 100.000 pasukan, Pak. Tadi pasukan muslim berapa tuh? 3.000 pasukan. Terus ngelawan pasukan yang disiapkan sama Heraklius jumlahnya 100.000. Berapa kali lipat itu? 3.000 versus 100.000. Ini belum semua, karena pembesar Basra yang bernama Syurahbil bin Amr itu menyiapkan 100.000 pasukan semisal pasukan Romawi. Jadi 3.000 versus 200.000. 1 banding berapa itu? 1 banding 70 lah kurang lebih. Gak masuk akal itu. 3.000 lawan 200.000. Wasami al-muslimuna bidzalika fa'aqamu fi Mu'an. Kaum muslimin dengar informasi bahwa Romawi udah nyiapin 100.000. Ditambah lagi pasukan Syurahbil ahlu Basra yang dikumpulkan dari berbagai kabilah, jumlahnya sama 100.000 juga. Maka kaum muslimin berhenti sejenak di sebuah tempat namanya Mu'an untuk mendiskusikan kira-kira langkah apa yang tepat untuk menghadapi pasukan yang besarnya berkali-kali lipat, bahkan berpuluh kali lipat. Ini kalau ditaruh kayak batu di tengah padang pasir, Pak, jatuhnya. 3.000 di antara 200.000, bayangkan itu. Ya. Wah, berat sekali. Bahkan salah satu di antara kaum muslimin mengatakan, naktubu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanukhbiruhu bi'adadi aduwina. Gimana kalau kita stay dulu di Mu'an sini, kasih info sama Nabi, kirimkan informasi bahwa jumlah kita itu jauh di bawah musuh. Jumlah kita tuh kecil sekali, 3.000. Gimana kalau kita informasikan sama Nabi SAW? Syukur-syukur Nabi mau ngasih bala bantuan kepada kita. Fasaja'ahum Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah lagi yal'ab daurahu, memainkan peranannya. Wa qala lahum, berkata Abdullah bin Rawahah di hadapan kaum muslimin, ya qaum, wallahi innallati takrahuna lallati kharajtum tatlubun asyhada wa ma nuqatilun nasa bi'adadin wala quwwatin wala kasratin wala nuqatiluhum illa bihadzal din allazi akramanallahu bih. Wahai kaum muslimin, demi Allah, sesuatu yang kalian khawatirkan ini sebenarnya kan cita-cita kita, bisa wafat dalam keadaan syahid. Bukankah ini yang selama ini kita cari? Kok kalian malah ketar-ketir seperti itu? Sesuatu yang kita khawatirkan ini ya cita-cita kita dari dulu. Kenapa kita harus khawatir? Demi Allah, sesungguhnya kita nggak berperang karena hitung-hitungan jumlah, hitung-hitungan kekuatan, hitung-hitungan peralatan perang, enggak. Tapi kita perang ini untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau jumlahnya kecil, mau peralatan seadanya, tapi ini kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini kata Abdullah bin Rawahah. Ya. Fantaliku fa innama hiya ihdal hasanain. Ayo lanjut, nggak ada kata mundur. Perang kita. Lanjutkan perjalanan kita. Imma zuhurun au syahadah, antara menang atau syahid. Pilihannya cuma 2. Kalau nggak menang, syahid kita. Nggak ada ceritanya kita mundur, nggak ada kita minta bantuan. Lanjutkan. Ini Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu wa arda. Ini gambaran dari kaum muslimin, Pak. Tujuannya jelas, maka mereka berfokus sama tujuannya. Termasuk tadi salah satu pemimpin pada perang Mu'tah adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far itu baru membersamai Nabi 1 tahun lamanya, karena Ja'far sebelumnya hijrah ke Habasyah.
tahun ke-7 tuh baru balik selepas perang Khaybar. Yang kita ceritakan beberapa pekan yang lalu. Baru lepas pulang Khaybar, itu kapalnya Ja'far sampai di Madinah. Tahun ke-7 sampai tahun ke-8 sudah perang Mu'tah. Dan beliau memang selalu meminta kepada Nabi SAW setelah beliau mendengar bagaimana kaum muslimin dalam perang Badar, bagaimana kaum muslimin dalam perang Uhud, bagaimana kaum muslimin dalam perang Zatur Riqa, bagaimana kaum muslimin sampai pada perang Khaybar. Dia mendengar itu, ngiri. Apa ndak bisa saya menjadi seorang syahid jihad fisabilillah? Dilalah tahun ke-8 ada panggilan. Bahkan Ja'far bin Abi Thalib diminta untuk menjadi salah satu panglima perang. Ya. Jadi emang udah dinanti-nanti sebagai seorang syahid. Dan perkataan Abdullah ibn Rawahah membakar semangat kaum muslimin. Sesuatu yang kalian khawatirkan, buat apa dikhawatirkan? Bukankah cita-cita kita itu wafat sebagai seorang syahid? Kok ya malah kita mencari nggak syahid? Begitulah kurang lebih. Lanjutkan. Antara dua saja sekarang urusannya, menang ya, atau kita wafat sebagai seorang syahid. La ilaha illallah. Kira-kira ya Pak, ini kira-kira saja. Kalau kita berada di antara pasukan perang Mu'tah, saat itu kita milih pulang atau lanjut perang, Pak. 3.000 lawan 200.000. Ya. Jangan-jangan kita berada di barisan orang-orang semisal Ubay bin Salul yang punya 1001 alasan buat nggak ikut perang. Alasan ini cukup logis kan? Gimana kita mau menang 3.000 lawan 200.000? Kalau kita lanjut ini sia-sia, sama dengan kita nganterin nyawa. Mungkin itu alasan kita. Tapi mindsetnya para sahabat demi Allah jauh berbeda. Allahumma rzuqna imana salihin. Semoga Allah memberikan kita keimanan sebagaimana Allah berikan kepada orang-orang saleh semisal para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang teguh sekali keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak logis Pak, 3.000 versus 200.000, bayangkan saja itu. Ya. Tapi lagi-lagi perkataan Abdullah ibn Rawahah, emang kita perang patokannya jumlah? Enggak. Emang kita perang patokannya peralatan perang? Demi Allah enggak. Kita perang ini karena untuk agama kita yang sudah memuliakan kita di dunia dan insya Allah di akhirat. Begitu kata Abdullah bin Rawahah. Ya. Faizan waltaqal muslimuna bi'a'daihim qibalal kirk. Akhirnya bertemulah pasukan kaum muslimin dengan musuhnya. Ya. Dari orang-orang Romawi juga sebagian, ya, dari orang-orang Basra di Kirk, ya. Tempatnya namanya Kirk. Waqad ijtama'a minhum, berkumpullah mereka yang tidak sebanding al-adad wasilah wal-itad, yang enggak sebanding jumlahnya, jelas, yang enggak sebanding senjatanya dan amunisinya, peralatan perangnya. Maka saat itu fa'akhadzal liwa Zaid bin Harithah, yang memegang bendera la ilaha illallah adalah Zaid bin Harithah. Faqatala wa qatalal muslimuna ma'ah, berperang dengan amat sangat berani sehingga membakar semangat kaum muslimin yang lainnya. Hatta qutil, sampai kemudian Zaid bin Harithah wafat kena sabetan pedang, wafat kena anak panah dan beberapa tikaman tombak di badan beliau. Wafat Zaid bin Harithah. Summa akhadha liwa Ja'far bin Abi Thalib fa'abla bala'an aziman. Lantas kemudian selanjutnya bendera dipegang sama Ja'far bin Abi Thalib. Beliau lantas memberikan semangat kepada kaum muslimin. Beliau pegang rayah di tangan beliau, di tangan kanan beliau. Beliau pegang pedang di tangan kiri beliau. Sampai ada satu kejadian, anak panah melesat mengenai kuda yang sedang dinaiki oleh Zaid bin Harithah.
Lihat bagaimana kerahiman seorang Zaid bin Harithah yang gak tega untuk berada di pundak atau berada di punggung kudanya yang sedang terluka. Maka beliau turun dari kudanya, tidak mau untuk memberatkan beban kudanya dia. Lagi perang, beliau turun. Bukan karena kudanya gak bisa diajak lari, tapi karena rasa iba kepada kuda yang terkena anak panah itu. Begitu kemudian turun, beliau ikut berperang. Kaum muslimin melihat itu. Wa abla balaan syadida. Terus kemudian beliau mendapatkan ujian dari Allah dalam perang itu. Saat itu tangan kanan beliau yang memegang royah kena sabetan pedang dan terputus. Putus tangan kanan beliau. Beliau mengerang kesakitan. Tapi ternyata beliau tidak ridho bendera la ilaha illallah itu berada di tanah. Beliau ambil dengan tangan kiri beliau. Lantas beliau terus menyemangati kaum muslimin untuk terus berperang. Jangan lengah dan jangan lelah. Tapi lagi-lagi tangan kiri beliau terkena sabetan pedang untuk kedua kalinya. Putuslah tangan kiri beliau. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tatkala darah itu habis karena kedua lengan beliau yang terputus, beliau minta tetap kepada kaum muslimin yang berada di belakang beliau, tolong lekatkan bendera itu di antara pundak dan leherku. Jadi beliau masih minta supaya megang terus itu bendera di antara pundak dan leher beliau. La ilaha illallah. Hatta idza alhamahul qital nazala an farasihi fa'aqaruha summa talaqa yashtaddu fi qitalil qaum. Terus beliau kemudian mengucap dengan lantangnya, ya habbazal jannatu waqtirabuha, alangkah dekatnya surgamu ya Allah, kata Ja'far sambil megang itu sisa kekuatan beliau. Tibatan wa baridan syarabuha, betapa harum dan semerbaknya surgamu ya Allah. Jadi udah dikasih tuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Udah dikasih semerbaknya surga. Kata beliau ini, betapa segarnya minuman surgamu ya Allah. Warumu rumun fadatna azabaha, mari kita habisin Rum sampai ke akar-akarnya. Kafiratan ba'idatan ansabaha, orang-orang yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alayya izlaqituha barabuha, pasti aku, kita semua yang akan mendapatkan kemenangan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemenangan yang hakiki adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu beliau kena tombak, lagi-lagi wafat. Pemimpin kedua, panglima perang yang kedua, Ja'far bin Abi Thalib, wafat. Dengan sebelumnya sempat mencium aroma surga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fadhalla yuqatilu hatta qutila radhiyallahu anhu. Ya, terus terbunuhlah Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Fawajada fi jismihi 50 ta'natan laisa minha syai' fi dhahrihi. Lantas kemudian nanti saat wafat diketemukan di badannya ada 50 tusukan, baik itu sayatan pedang, anak panah maupun tombak, semua ada di depan, gak ada yang dari belakang. Ya tandanya beliau selalu maju ke depan, gak ada kata mundur. Summa akhazal liwa Abdullah bin Rawaha, sebagaimana diamanahkan sama Nabi SAW, kalau Ja'far kenapa-napa, Abdullah yang jadi pemimpin. Maka Abdullah mengambil bendera yang jatuh itu, bendera kaum muslimin. Beliau mengalahkan rasa takut yang ada dalam diri beliau. Sempat getar juga, dan ini manusiawi, Pak. Sempat ada kekhawatiran. Beliau kalahkan rasa takutnya itu. Lantas beliau dengan lantang bersuara, yartajizu qailan. Yartajiz itu ya mengucapkan syair ya, yang membangun. Aqsamtu ya nafsun latanzilannahu latanzilanna aulat tukrahunna ya, aulat takrahinnahu. Wahai jiwa, kurang lebih nih ya, engkau harus terjun ke medan perang.
Kau suka nggak suka, ayo kita sudah di medan perang. In ajlaban nasu wasyadur ranah mali araki takrahinal jannah. Musuh-musuh udah ada di medan laga. Tidakkah engkau merindukan surga? Begitulah kurang lebih. Dia udah ngelihat sebelumnya Ja'far bin Abi Thalib dengan semangat. Ya. Wangi semerbak sekali surgamu ya Allah. Wah, termotivasi rupanya. Ya. Emang kamu nggak mau ke surga? Dia lagi ngomong sama dirinya sendiri. Emang nggak mau kamu ke surga? Ayo terjun ke medan perang. Ya. Qad tala wa qad kunti mutmainnatan hal anta illa nutfatan fi syannah. Telah lama kau hidup tenang, enak-enakan. Engkau hanya setetes air yang hina. Kalau bukan karena kesyahidan, dari mana kita mendapatkan kemuliaan? Begitu kata beliau. Lantas terjun ke medan perang. Walam yazal yaqatil hatta qutila radhiyallahu an. Lagi-lagi terbunuhlah Abdullah bin Rawahah. Terbunuh. Saat itu kaum muslimin harus menentukan, ada yang memimpin itu, ya. Maka yang waktu itu dipilih sama kaum muslimin adalah Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu wa arda. Khalid bin Walid yang dipilih. Ya. Maaf sebentar. Maka Khalid bin Walid yang menggantikan posisi sebagai seorang pemimpin. Singkat cerita, ya, karena waktunya sudah mepet, ya, Khalid bin Walid akhirnya bikin satu strategi. Beliau mundur sejenak, tapi bukan untuk lari dari peperangan. Beliau kumpulkan strategi untuk mengganti yang di posisi kanan jadi di posisi kiri jadi posisi kanan dengan pakaian yang berbeda. Begitu perang, kaum musuh mengira ini bantuan dari kaum muslimin. Mereka ketipu, akhirnya kaum musuh mereka melarikan diri untuk menyelamatkan karena menduga kaum muslimin sudah datang bantuan. Saat itulah Khalid bin Walid berhasil memukul mundur, tapi nggak dikejar sampai akhir karena mempertimbangkan kemaslahatan kaum muslimin. Disitulah Khalid bin Walid kembali ke Madinah untuk menyelamatkan sisa-sisa dari pasukan kaum muslimin. Setidaknya pada saat perang Mu'tah, sebagaimana sebagian riwayat yang tidak dibenarkan dengan mengatakan kaum muslimin lari tunggang langgang adalah satu hal yang tidak dibenarkan. Ya, karena kejadian seperti diriwayatkan para ahli sirah, kaum muslimin berhasil memukul mundur. Memang tidak dikejar karena mempertimbangkan kemaslahatan kaum muslimin yang terbatas persenjataannya, juga secara fisik sudah cukup lelah, sehingga Khalid bin Walid memutuskan untuk kembali ke Madinah. Insya Allah hikmah demi hikmah akan kita jabarkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah kasih kita umur panjang, Allah kasih kita keistiqomahan untuk menuntut ilmu, dan mudah-mudahan banyak yang kita ambil dari sirah nabawiyah, dari kitab fiqh sirah an-nabawiyah, dan semoga majelis kita yang singkat ini menjadi asbab kebaikan serta keberkahan untuk kita semua, insya Allah. Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bersama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.